Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Suara Kota Wali. Berbagus kembali hadir menyapa Anda dari gelombang 104.8 FM di siang hari ini. Dan tema bahasan kita adalah terkait screening PTM pada usia produktif di Posbindu. Maka dari itu, Berbagus mau mengajak Mitra untuk berdiskusi, ya kan? Jadi sampaikan saja pertanyaan Anda di nomor WhatsApp kita di 085 740 800 740. Narasumber kita pada siang hari ini sudah saya datangkan ya, jauh-jauh dari Puskesmas Gajah 1, ada Ibu Siti Sulaiha. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas Agus. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Ngisi aja, Bu. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan dari Cukup lancar. Cukup lancar Iya. ya. Nah, Ibu, kita langsung saja ke obrolan kita pada siang hari ini terkait screening PTM pada usia produktif. Nah, ini mungkin bisa digambarkan untuk Mitra Suara Kota Wali secara umum, gambaran bahwa ini screening ini apa, kegiatan apa, dan tujuannya apa begitu. Terima kasih, Mas Agus. Dari kata screening sendiri itu pada bisa juga diartikan adalah deteksi dini. Jadi setiap warga ataupun setiap manusia itu wajib di screening dalam 1 tahun sekali. Jadi di usia produktif 15 sampai 59. Bisa juga sampai lansia juga di situ. Sehingga di saat screening kita akan menemukan beberapa hal di situ. Jadi bisa kita temukan penyakit menular maupun penyakit tidak menular di situ. Jadi nanti penyakit menular contohnya ya bisa diare, DAF, gitu ya, DPD, ISPA, itu penyakit yang tidak yang menular, terutama lah darah tinggi, hipertensi itu, kencing manis, DM, itu jantung, ginjal, itu yang kita tidak menular. Dari situ kita akan menemukan penyakit-penyakit itu. Jadi kegiatan screening tujuannya untuk seperti itu, supaya kita mengetahui sedini mungkin. Makanya seperti itu. Kalau kita sudah tahu, kita akan tindak lanjutnya kan bisa. Jadi secara umum tujuan dari screening PTM ini adalah untuk melihat lebih awal dalam tubuh kita, gitu ya. Berarti ini yang dianjurkan adalah semua usia, iya. begitu. Iya. Lalu nanti ini pelaksanaan screening ini bisa dilakukan di mana saja, Ibu? Gitu. Bisa. Terima kasih. Screening ini bisa dilakukan di pos-pos bindu di desa, kemudian di perkantoran, instansi pemerintah, ataupun di sekolah-sekolah, bahkan di mal-mal juga bisa. Gitu. Berarti kalau misal di luar pos bindu ini, kalau di sekolah atau di kantor berarti harus mendatangkan begitu? Iya. Iya, seperti itu. Nah, lalu kalau tujuan dari screening ini adalah untuk mendeteksi kesehatan yang ada di tubuh kita. Lalu menurut ilmu kesehatan ini ada berapa jenis penyakit yang bisa menyebabkan orang sakit itu? Ada 2. Yang satu adalah penyakit menular sendiri, tadi sudah kita katakan di depan, dan yang kedua ada penyakit tidak menular. Kenapa pemerintah sekarang sangat menggalakkan untuk screening masalah penyakit tidak menular? Karena semakin hari, semakin tahun ke semakin sering itu trennya dengan tahun-tahun dulu itu sekarang lebih yang banyak penyakit tidak menular. Kalau trennya, karena yang dulu kan banyak kita temukan penyakit yang menular, contohnya diare, gitu ya. Terus tipes itu gitu. Kalau sekarang enggak. Sekarang trennya justru penyakit tidak menular. Penyakit terutama adalah penyakit hipertensi dan gula. 2 penyakit ini kalau tidak kita atasi secara serius, itu akan berakibat yang lebih jauh gitu ya. Jadi memang ada pergeseran tren penyakit. Iya, betul sekali. Biasanya kan ada tren fashion. Ini ada tren penyakit. Tren penyakit. Dan saat ini yang sedang saya mau bilang hype takutnya. Berarti memang hype-nya ini hipertensi dan diabetes. Iya, karena di 2 penyakit ini ada sebagai pintu masuk penyakit-penyakit yang lain. Begitu. Gerbangnya begitu ya. Iya. Sebelum nanti kita ngomongin soal turunan-turunan dari hipertensi dan diabetes. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu hipertensi sama diabetes ini apa? Kalau misal nih yang orang
awam tahu tentang hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Iya. Nah, ini mungkin ada penjelasan atau definisi lainnya. Orang dikatakan hipertensi itu kalau tekanan darahnya minimal 140/90, 140 adalah sistolnya dan 90 adalah diastolnya. Oke. Kemudian yang gula adalah dengan pemeriksaan gula darah sewaktu ataupun yang sehabis makan, itu nilainya adalah 200 sama dengan atau lebih dari 200 mm per kilo. Oke, berarti ada angka-angka itu harus yang pasti kita harus melakukan pemeriksaan gitu ya. Iya, itu pun kalau baru kita lakukan sekali pemeriksaan, biasanya kita tidak langsung beri farmakologi masalah obatnya, harus kita edukasi dulu gitu. Minimal dari 3 kali pemeriksaan, memang standar terus nilai-nilai di atas itu berarti baru kita bisa didiagnosa adalah ini masuk kategori hipertensi maupun kategori DM. Jadi diagnosa itu muncul setelah 3 kali pemeriksaan. Alasannya kenapa harus 3 kali itu apa? Untuk menegakkan diagnosa. Belum tentu mungkin kita pada saat pas diperiksa kita habis makan yang manis-manis juga kita nggak tahu. Habis makan yang lemak-lemak juga kita juga nggak tahu kan gitu. Jadi untuk mendiagnosa pasti harus kita lakukan minimal sampai 3 kali pemeriksaan. Oke, kalau itu kan tadi harus melewati pemeriksaan medis terlebih dahulu untuk bisa memastikan bahwa si fulan ini terkena hipertensi maupun diabetes. Nah, untuk 2 penyakit barusan ini, apakah bisa kelihatan secara fisik begitu tanpa melakukan pemeriksaan? Misalnya, orang ini suka marah-marah, hipertensi nih. Apakah bisa seperti itu? Kalau hipertensi biasanya gejala yang biasa ada pusing itu pun juga kadang tidak, tapi biasanya ya lelah, gitu, kadang dada juga sering berdebar, begitu. Itu berarti salah satu ciri. Iya, hipertensi. Kalau yang DM, yang gula itu biasanya rasa haus, sering kering di tenggorokan maupun sering minum ya, terus buang air kecil di malam hari lebih dari 3 kali, terbangunlah istilahnya seperti itu. Oke, itu salah satu ciri yang umum. Iya, ciri yang umum. Oke, nah misalnya di antara mitra suara Kota Ali mengalami hal yang Ibu Siti sebutkan ciri-ciri tadi, memang sebaiknya memang dianjurkan untuk ke puskesmas begitu ya Ibu, untuk melakukan pemeriksaan. Iya. Kita kan di desa-desa sekarang sudah ada Pospindu itu, dan itu dilakukan sebulan sekali. Ya, kita bisa datang di Pospindu ataupun itulah pokoknya nanti setelah didiagnosa itu nanti yang merujuk dari Pospindu itu untuk ke puskesmas. Kalaupun mau datang langsung ke puskesmas ya tidak apa-apa seperti itu. Untuk yang terdekatnya kita ada di Pospindu. Gitu. Berarti kalau yang Pospindu ini adalah rutin bulanan gitu. Rutin bulanan dan itu dilakukan oleh kader-kader Pospindu yang memang sudah terlatih. Dan didampingi oleh tentunya di petugas kesehatan. Berarti memang tim-tim yang disiapkan oleh masing-masing posyandu untuk menangani yang sudah teridentifikasi itu. Iya, seperti itu. Tujuan kader adalah tadi untuk men-screening seperti itu. Jadi kalau memang di screening tujuannya memang lebih mendeteksi lebih awal. Iya, mendeteksi lebih awal. Nah, lalu apa kira-kira faktor resiko penyakit yang tidak menular ini? Faktor resikonya banyak sekali ya. Kalau tadi hipertensi kalau tidak ditangani secara tepat, nanti akan berkomplikasi ke jantung, stroke, terutama itu sekarang coba banyak ya stroke di mana-mana. Ya kita dengar sendiri banyak meninggal karena stroke juga. Itu karena akibat dari hipertensi yang tidak tertangani secara maksimal tentunya. Dan itu memang sekarang di masyarakat karena apa? Orang hipertensi itu banyak yang tidak ada keluhan, terutama pusing, seperti itu. Walaupun dia sudah tahu kalau dia hipertensi, kalau tidak pusing itu nggak mau minum obat kan, kasarnya seperti itu. Padahal orang kalau sudah punya hipertensi maupun gula itu harus memang setiap hari harus minum obat. Nah, kalau tidak minum ya nanti akibatnya begitu. Sudah terlanjur lah. Iya. Nah misalnya seseorang itu sudah terkena hipertensi begitu yang akut begitu ataupun DM ini diabetes mellitus.
sebenarnya ini bisa misalnya telah mengikuti pengobatan gitu, apakah bisa sampai sembuh nanti? Untuk penyakit hipertensi dan gula tidak bisa sembuh, ya. Cuma kita akan menekan, mengelola. Minimal kita memperpanjang usia harapan hidup kita, gitu. Makanya dengan itu kalau sudah kita punya dua penyakit itu, kita harus rajin minum obat dengan cara itu tadi, harus patuh. Benar. Iya, ya. Periksa secara rutin, toh. Itu. Nah, biasanya misalnya orang yang udah terkena hipertensi maupun diabetes, misalnya kalau harus menjalani pengobatan di rumah pasti agak males begitu ya, karena nggak ada temennya yang menemani. Nah, ini makanya tadi ada program yang namanya Posbindu Ibu itu ya. Nah, ini untuk kegiatan di Posbindu ini apa saja Ibu? Kegiatan di Posbindu tadi pertama ada screening, ya kan? Setelah kita menemukan kasus-kasus yang memang tadi terutama dua penyakit itu ya, ada sebetulnya banyak ya, dari darah tinggi, hipertensi maupun ada yang IFA itu ada benjolan-benjolan payudara juga, karena bisa kan untuk pemeriksaan sadar itu. Kemudian masalah-masalah indera penglihatan maupun indera pendengaran itu kita periksa juga di Posbindu. Kalau kita temukan tentu saja dari Posbindu, ada Posbindu akan merujuk ke FKPP. Di sini adalah puskesmas, seperti itu untuk tindak lanjutnya. Kalau tidak ada ya tentu saja edukasi yang harus kita tekankan di situ. Pola hidup bagaimana kita hidup sehat seperti itu, dengan istilah cerdik itu ya. Nah, kalau berarti ini kan target masyarakat ini yang menjadi sasaran Posbindu ini siapa saja? Jadi sasaran ya satu adalah juga masyarakat yang sehat, masyarakat yang sakit juga, dan masyarakat yang memang sudah menderita hipertensi maupun DM itu juga sendiri. Nah itu tadi Mitra Suara Kota Wali diskusi awal kita terkait dengan pentingnya screening PTM, begitu Ibu ya. Nah nanti kita akan ngobrol lagi di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di 104.8 FM. Terima kasih Anda masih di Talkshow Radio Suara Kota Wali siang hari ini bersama Bro Bagus. Dan tema kita hari ini masih pembahasan terkait screening PTM pada usia produktif di Posbindu ya. Narasumber saya siang hari ini masih ada Ibu Siti Suleha dari Puskesmas Gajah 1. Nah, Ibu, kita tadi sudah membahas tentang pentingnya screening ini untuk mendeteksi secara dini beberapa penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, apakah penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita ini dipengaruhi sama aktivitas apa aja ini yang bisa semakin memperparah atau menambah penyakit kita? Iya, terima kasih. Jadi supaya kita hidup sehat, tentu saja kita harus berpola pada cerdik ya, istilah itu cek kesehatan secara berkala, menyala atas rokok dan tidak boleh merokok, intinya segitu. Rajin olahraga itu penting sekali Mas. Minimal dalam 1 minggu tuh 3-5 kali kita berolahraga, 1 hari 1,5 jam lah bisa gitu. Itu rutinitas ya. Makanya sekarang banyak yang tidak sempat ya, karena banyak yang bekerja, hanya kesibukan kerja begitu agak kurang. Tapi kita setidaknya kan tidak ada waktu istirahat, makanya kita harus bisa mengelola lah istilahnya gitu. Dan terus hindari stres juga, tidur harus cukup juga gitu, dan supaya badan kita juga aktif begitu. Jadi olahraga penting sekali, terutama juga asupan. Jadi salah satunya yang membuat tubuh kita menjadi sakit atau nggak sehat ini adalah rokok. Kurangnya olahraga dan juga stres gitu. Itu. Nah, misalnya kalau seseorang itu katakanlah nggak punya waktu buat olahraga atau malas, ini sebenarnya ada atau bisa nggak sih diganti sama aktivitas lain begitu? Bisa juga. Contohnya apa? Ya kita kan tidak harus olahraga yang secara aku harus nge-gym harus lari gitu kan, bisa ya.
berjalan. Kalau bisa beraktivitas, kita tergantung pekerjaan kita sebagai apa gitu. Oke. Ya. Iya. Misalnya ibu rumah tangga, dia ngurus rumah nggak bisa olahraga. Nah, ini aktivitas penggantinya apa ya? Ibu rumah tangga kan banyak sekali pekerjaan ya. Awalnya kita bisa ngepel, mencuci, ya. Nah, cuma sekarang banyak yang mencuci pakai mesin cuci, itu ya tuh yang bermalas-malasan kan. Nah, gitu. Jadi untuk aktivitas bisa diganti dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya berarti apa ya, mungkin bahasa lainnya adalah jangan mager ya. Iya. Jangan malas gerak. Iya, bagus sekali itu. Meskipun di kantor aktivitas duduk harus disempatkan lah untuk jalan. Iya. Ya bolak-balik kemana. Nah kalau tadi soal salah satu faktornya adalah merokok. Kalau ini memang soal kebiasaan gitu ya. Iya. Harus apa ya? Iya, kalau memang mau sehat ya harus berhenti gitu. Harus berhenti. Oke. Kalau memang dia ingin berhenti, sekarang kan sudah ada wadahnya juga. Jadi di Puskesmas itu ada memang sudah ada klinik untuk usaha berhenti merokok. Oh, tentu saja. Ini malah baru dengar ya? Iya, mulai dari niat individu itu sendiri. Jadi umpama kita bisa konsultasikan gitu. Jadi misalnya gini, saya ingin berhenti lah, kita konsultasi di Puskesmas gitu. Kalau misalnya kita konsultasi di Puskesmas untuk berhenti merokok, ini apa yang akan diberikan, ini apa itu? Nanti tetap konseling. Iya, ada konseling tersendiri untuk bisa berhenti merokok, yang tentu saja memang harus diniatkan itu. Nanti kita konseling 2 minggu sekali, datang di rumah. Tentu saja ada tahapan-tahapan. Tahapan pertama harus berapa gitu kan. Kedua nanti ada jadi minimal 3 bulan. Iya itu. Oke. Lalu untuk penyakit diabetes ini atau hipertensi ini sebenarnya ada pengaruhnya terhadap gender nggak sih Bu? Misalnya, ini penyakit ini akan lebih banyak menyerang laki-laki misalnya. Apa berkaitan dengan hal itu? Kalau gender enggak, tapi keturunan ya. Keturunan itu sangat-sangat mendukung gen ya itu bisa. Lalu hal-hal apa saja itu yang mempengaruhi seseorang itu lebih kecenderungan terkena penyakit ini apa? Selain pola makan tentu saja. Pola makan. Iya, pola makan tentu saja. Apalagi kalau yang tadi yang ada keturunan, itu pola makan harus betul-betul dijaga. Kalaupun tidak ada keturunan, sekarang banyak kan yang karena pola makan juga begitu. Ya. Kalau pola makannya tidak diatur, olahraganya tidak, keturunan pula, karena kan terjadi obesitas. Iya, obesitas itu faktor risiko. Di samping merokok, merokok, obesitas itu faktor risiko, kurang aktivitas. Kurang, makanya tadi peran pola hidup gitu. Pola hidup, kita harus banyak makan sayur, banyak makan buah, harus aktivitas olahraga tadi itu untuk menjaga. Lalu terkait misalnya salah satu kegiatan pendukung kita untuk terhindar dari berbagai macam penyakit adalah pola makan, benar? Iya. Lalu jenis-jenis makanan apa yang disarankan begitu untuk bisa lebih sehat? Tentu saja kita harus menghindari banyak hindari lemak minyak itu. Yang digoreng, cemilan bergoreng itu ya, terus santan itu. Banyak makan sayur dan buah itu. Sayur dan buah. Iya, terus gula juga harus dikurangi. Jangan manis-manis ya gitu. Nah, permasalahannya adalah ketika misalnya ketika kita dianjurkan makan buah dan sayur, nggak semua ekonomi masyarakat ini kan mampu untuk membeli buah. Apakah ada pengganti begitu? Tidak ada buah sayur, yang penting sayur kan bisa. Tidak harus buah dan sayur kan terus tidak. Sayur apalagi di pedesaan itu banyak lah. Sekarang juga banyak murah kan, di desa apa dan nanam sendiri kan. Begitu. Minimal buah itu 3 potong lah sehari. Kalau memang tidak bisa yang mahal ya yang murah kan, tidak harus buah yang mahal. Ini musim apa toh yang murah hari ini, musim semangka murah, beli semangka aja. Saat musim pepaya yang murah ya beli pepaya aja, nggak apa-apa. Kan gitu. Benar, berarti memang nggak perlu yang mahal. Musimnya buah kita di sini apa? Musim jambu pas murah ya beli aja jambu. Gitu.
Nah, kira-kira apa ya, hal atau kiat-kiat apa lagi Ibu yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghindarkan diri dari penyakit baik yang belum terkena maupun sudah terkena? Tentu saja yang tadi sudah saya katakan ya, untuk menghindari tadi ya, jadi harus kita rajin cek setahun sekali untuk cek kesehatan kita secara berkala gitu. Jangan hanya atas rokok itu tadi, dari stres, aktivitas cukup, ya, pola makan seimbang gitu ya. Bagi yang sudah memang terkena, tentu saja kita harus periksa juga secara rutin, ya, minum obat juga secara rutin, itu ya. Jadi, supaya tidak terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Oke, luar biasa ya. Jadi memang ini kembali lagi ke pola hidup dan juga gaya hidup begitu Ibu. Iya. Oke. Nah, Ibu, kita break terlebih dahulu lagi, nanti kita akan kembali setelah break berikut ini. Di penghujung segmen Talkshow pada siang hari ini ya, masih bersama Ibu Siti Soleha dari Puskesmas Gajah 1 terkait screening penyakit tidak menular pada usia produktif. Nah, Ibu Siti mungkin bisa disampaikan kepada Mitra Suara Kota Wali untuk closing statement-nya. Iya. Jadi pendengar Radio Suara Kota Wali, pentingnya screening pada usia produktif, ini bukan berarti sampai lansia juga tidak apa-apa. Itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena untuk mengetahui kesehatan kita, karena di situ akan kita temukan bahwa kita terutama di pospindu ini akan ketahuan kita mempunyai penyakit apa di situ. Bagi yang memang diketahui masih sehat, alhamdulillah, kita tetap menerapkan pola hidup yang sehat, yaitu menggunakan istilah cerdik, yaitu cek kondisi kesehatan secara berkala, terus tidak merokok, tentu saja rajin olahraga, aktivitas fisik, ya, terus diet seimbang, ya, jadi begitu, istirahatnya harus cukup, terus kendalikan stres. Bagi yang memang saat di screening didapatkan suatu penyakit, tentu kita harapkan harus periksa kesehatan secara rutin, kemudian atasi penyakit dengan pengobatan yang secara berkala, yang teratur begitu, kemudian tetap diet seimbang, kemudian beraktivitas ya secara rutin juga, terus hindari alkohol dan stres juga, seperti itu ya. Oke, jadi memang poinnya kembali ke pola hidup yang sehat. Iya, betul sekali. Nah, itu tadi Mitra Suara Kota Wali, talkshow kita di Radio Suara Kota Wali pada siang hari ini terkait screening untuk penyakit tidak menular ya. Semoga talkshow kita pada siang hari ini memberikan informasi bagi Mitra Suara Kota Wali semua untuk bisa berperilaku hidup sehat. Terima kasih Ibu atas waktunya di studio kita tercinta. Semoga nanti ada lain kesempatan kita untuk berdialog begitu ya. Guru Bagus pamit, kita bertemu di